Nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saat ini mari kita andalkan Tuhan. Selalu dimanapun kita berada, kita selalu berharap kepada Tuhan, berharap hanya kepadanya. Sebab Dia Allah sumber segalanya bagi setiap kita. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, berlutut di bawah kaki-Mu. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Kau memenuhi setiap hati kami, Kau layakkan setiap hari kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadi kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, saudara yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami saat ini kami bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saja yang mengalir tempat ini. Engkau yang menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan, kami telah terima sukacita dari surga, roh yang-Mu Tuhan. Biarlah itulah setiap kami Tuhan, kami dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Saat ini Tuhan, kami melihat kuasa-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan kata-kata-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang berlebih-Mu, ku ada untuk menjadi baru. Oh, ku buka mataku, melihat wajah-Mu, ku terkagum. Itulah karya-Mu Tuhan lebih dalam dari
Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin. Mari kita sama-sama bagi bersama. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami percaya, kami segenap hati kami terima sukacita yang daripadamu, dan saat ini kami mau bersorak-sorai memuji muliakan namamu. Pujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan sorak-sorai bagi dia, berikan kita. Haleluya. Semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, sama yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sampai ini hari raya. Itu ada di tanganmu, kau binasakan kita, hanya yang kau saja yang ku terima. Walau tubuh dilembukan, walau jiwaku bergoyang, hujanku takkan menghentikan, kau yang memberi Tuhan.
Sebab Dia Allah yang tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tapi Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan itu selalu rata, selalu itu kadang berliku-liku, bahkan tajam berduri-duri. Tapi kita dijanjikan bahwa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan yang tak terbatas. Amin. Mari kita pujikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji tentang kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada, bagi yang mari kita siap katakan lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh mengingatkan setiap kami bahwa kehidupan di dunia ini penuh tantangan, masalah, pergumulan. Tapi Engkau mau supaya kami tidak menyerah, kami tidak gampang putus asa, kami tidak gampang patah semangat, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Dan itu kami sadari kalau kami ada sampai hari ini juga karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang memelihara kami, kasih-Mu yang melindungi kami, dan kasih-Mu yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh penuh rasa syukur di hadapan-Mu, penuh rasa terima kasih yang tak terhingga buat semua perbuatan Tuhan yang ajaib, besar dan dahsyat dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami yakin Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati setiap kami lewat puji-pujian yang kami naikkan. Hati kami telah terbuka, hati kami telah siap, hati kami telah dilembutkan, dan kami pagi hari ini akan mau terima kebenaran firman-Mu, nasihat dari firman Tuhan yang sangat kami butuhkan, karena kami tahu firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itulah yang akan mendidik kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, kekurangan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan membawa kami kepada jalan kebenaran. Sekali lagi Roh Kudus, urapi setiap kami pagi hari ini, khususnya hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan Roh Kudus, biarlah apa yang hamba sampaikan bukan dari pikiran kehendak manusia, tapi benar-benar kehendak Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena hanya Engkau yang tahu keadaan kami, Engkau yang menyelidiki hati kami yang terdalam, dan Engkau juga yang sanggup memuaskan jiwa kami, roh kami, sehingga kami boleh bersuka cita, karena kemenangan itu sudah menjadi jaminan dan kepastian untuk setiap kami yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya.
2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ya. Tidak kebetulan tadi puji-pujian juga mengingatkan kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang jalannya mulus, ya. Tidak ada yang jalannya rata, tidak ada yang jalannya itu begitu seperti jalan tol. Banyak tantangan masalah, tapi kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, kemudian disambung dengan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Jadi dikatakan pada hari-hari yang terakhir, kita sekarang ada di hari-hari yang terakhir, akan datang masa yang sukar. Dan terus nasihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, ya. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat keadaan sekarang, ya, yang kenyataan ada di sekitar kita, dan mungkin hari-hari ini juga kita sementara mengalami, ya, ada banyak masalah, pergumulan, tantangan, bermacam-macam. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin masalah studi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah hubungan dengan sesama, mungkin masalah sakit penyakit dan sebagainya. Dan ini melanda di seluruh dunia, dan termasuk juga datang kepada umat Tuhan, ya, karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita masalah orang benar itu banyak. Jadi bukan sedikit, banyak, seperti yang dialami oleh orang-orang di luar Tuhan. Tetapi ada perbedaannya, ya. Buat kita sebagai umat Tuhan, kita pasti disertai Tuhan, ya. Pujian tadi mengingatkan kita pasti disertai Tuhan. Tuhan memberikan kita jalan keluar, Tuhan memberikan kita kemenangan, ya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita belajar menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bertumbuh di masa yang sukar, ya. Kalau dikatakan bertumbuh di masa yang sukar, banyak orang berpikir ini sesuatu kata-kata yang, ya, cuma sebagai kata-kata yang hiburan sementara untuk menyenangkan hati, untuk melakukan sulit, ya. Kata orang yang di luar Tuhan atau tidak mengerti firman, mereka akan berkata begitu. Dan bahkan juga anak Tuhan, umat Tuhan juga berkata seperti itu kadang-kadang. Iya, saya pernah dikatakan begini, ketika ada masalah saya katakan, sudah sekarang kita berserah sama Tuhan, kita berdoa, berserah di Tuhan buka jalan. Dan mereka katakan kepada saya, iya Bu, kalau doa ya saya ngerti, katanya. Kalau ngomong sama Abah Tuhan itu selalu berkata berdoa. Saya bilang yang bisa kita lakukan berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu rancangan kita, jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Apa yang kita kelihatan tadi, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang membuat kita tidak menyenangkan bagi kita, tapi Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan lebih baik buat kita. Amin. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap bertumbuh di masa yang sukar, apalagi di akhir zaman ini. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, dikatakan benar-benar pasti terjadi, satu persatu firman Tuhan akan digenapi. Kesukaran akan datang, ya. Mungkin kesukaran kita berbeda-beda, tantangan masalah kita berbeda-beda. Yang pasti semua akan mengalami. Nah, bagaimana sikap kita, ya, ketika itu terjadi dan saat ini sedang terjadi? Dan mungkin sekarang Bapak Ibu berkata, oh saya tidak mengalami apa-apa, saat ini saya dalam keadaan baik-baik, aman-aman saja. Tapi tetap kita tahu satu saat pasti kita alami. Karena hanya melalui penderitaanlah membuat iman kita bertumbuh. Hanya melalui penderitaanlah membuat keyakinan kita akan janji Tuhan itu bertumbuh. Ya, itu Tuhan pasti izinkan semua terjadi, karena rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk setiap kita, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan lihat contoh di dalam firman Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh bertumbuh di masa dia sukar, sulit, tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapi cukup berat, tapi dia tetap bertumbuh beriman kepada Tuhan.
Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Ya. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Ya. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dan saat itu kenapa dia harus melarikan diri? Karena dia dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh dia, ya. Karena Saul punya rasa iri hati, ya, tidak mau membunuh Daud. Dan Daud lari bersembunyi di Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, kita lihat Daud ini adalah seorang yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya memberikan teladan yang baik untuk setiap kita. Ya, jadi Daud saat itu dalam posisi yang tersulit, tertekan, dalam ketakutan, dalam keadaan di mana dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tapi kita lihat Daud tetap memperhatikan yang pertama keluarganya. Tadi ayat pertama dikatakan keluarganya datang berkumpul dengan dia. Yang kedua, orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar utang piutang, yang sakit hati dan sebagainya, mereka datang kepada Daud. Dan jumlah mereka bukan 1-2 orang, Bapak Ibu Saudara, 400 orang semuanya, cukup banyak. Biasanya kita manusia ya, pada umumnya ketika kita ada masalah, terus ada seseorang yang akan menceritakan masalahnya kepada kita, kita pasti dalam hati itu mau tidak mau merasa gak senang, dan mungkin berkata, aku sendiri banyak masalah, masalahku ada bertubi-tubi belum selesai, kok ini datang cerita masalah lagi kepadaku. Paling kita cuek dan kita berkata, sudahlah aku tidak bisa ngurus, kamu urus sendiri, aku juga banyak masalah, aku harus memikirkan pergumulanku, masalahku, tantanganku. Itu pada umumnya manusia seperti itu, ya, pada umumnya. Tapi kita lihat Daud beda. Ketika dia dalam keadaan yang tertekan, dalam ketakutan, dalam keadaan yang betul-betul terhimpit, dia bisa menerima orang-orang yang datang kepada dia, bukan datang dalam keadaan yang baik, memberikan dukungan, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan support, memberikan berkat buat dia. Tapi berkatnya apa? Masalah. Ya, masalah. Tapi kita lihat Daud luar biasa. Dia terima mereka. Inilah hati Daud. Ya, nah inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, nah sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sikap Daud. Ada 4 sikap Daud. Ada banyak, tapi kita bisa 4 sikap Daud. Yang pertama sikap Daud, dia menolak untuk simpan kepahitan, ya, sakit hati di dalam kehidupannya. Dia tidak mau simpan sakit hati, kepahitan di dalam kehidupannya. Lalu dikatakan, dong sakit hati kepada siapa? Kepahitan kepada siapa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia pernah ditolak oleh orang tuanya. Ingat ya kisah? Ya, ditolak atau diabaikan, tidak diperhitungkan. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak-anak Isai, yang itu ayah dari Daud, ya, dan saudara-saudaranya, mengurapi salah satu di antara mereka untuk menjadi raja menggantikan Saul, karena saat itu Saul telah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja terus untuk Israel, atau keturunan Saul ditolak untuk menjadi raja atas Israel karena kesalahan Saul. Nah, pada waktu itu datanglah Nabi Samuel, dan satu persatu ayahnya mulai menunjukkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Dan ternyata mereka itu kan memang prajurit-prajurit yang gagah perkasa, ya. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Satu persatu dimajukan ke depan
semuanya sudah dimajukan, tapi katanya Tuhan kepada Samuel, tidak, bukan. Lah Samuel juga bingung loh, ini anak Isai sudah keluar semua, tapi kok bukan? Padahal Tuhan katakan dari anak Isai. Dia tanya, masih adakah anakmu? Baru Isai ingat, oh ada anakku yang kecil, Daud, ada di padang menjaga kambing domba. Ya. Nah, terus katanya Samuel panggillah dia datang. Kalau dia tidak datang, kita tidak akan mengadakan acara ini. Kemudian Daud dipanggil, singkatnya Daud dipanggil. Pada waktu Samuel melihat Daud, langsung Tuhan bicara dalam hatinya. Tuhan bicara, inilah dia yang harus kamu urapi. Jadi kita lihat, yang pertama Daud tertolak dari orang tuanya. Biasa kalau anak tertolak itu sakit hati, ya, sakit hati kepada orang tuanya. Ada anak-anak sakit hati kepada papanya, kepada mamanya, dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kalau ada di antara kita yang ada kepahitan hati, sakit hati, mari kita lepaskan seperti Daud. Lepaskan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena orang sakit hati itu ada banyak hal yang akan dialami, ya. Ya. Yang kedua, kemudian setelah dia sakit hati juga kepada orang tuanya, tapi dia melepaskan, tidak simpan sakit hati, kakak-kakaknya juga begitu. Pada waktu dia disuruh antar makanan ke tempat kakak-kakaknya pada waktu itu berperang melawan Filistin, dan pada waktu dia datang mengantarkan makanan, kakak-kakaknya tidak terima dengan baik, malahan dimarahi Daud. Yang dibaca aja di rumah, ya, di dalam 1 Samuel 17 itu nanti dibaca, cuma marahi Daud. Dan rasanya suruh Daud suruh pulang, tapi Daud tetap ingin mengetahui apa yang terjadi, karena semua kelihatannya ketakutan menghadapi Goliat, raksasa dari orang Filistin, ya. Jadi yang kedua kakak-kakaknya. Yang ketiga, mertuanya sendiri Saul mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia, ya. Yang keempat juga dari pasukannya sendiri, ya. Kalau saya loncat jauh ke depan, pada waktu Daud dalam pelarian, dia berada di Siklag, dan pada saat itu ada tentara Amalek datang untuk menyerang situ, dan Daud dengan tentaranya lagi keluar. Dan pada waktu semua anak istri mereka ditawan, dan pada waktu mereka pulang, mereka mendapati bahwa anak istrinya semua tidak ada. Mereka marah kepada Daud, mereka menangis dan marah kepada Daud. Daud sendiri juga mengalami anak istrinya semua di bawah tertawan. Tapi kita lihat, semua marah kepada Daud dan mau melempari dia dengan batu. Tetapi kita lihat, Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, Daud tidak sakit hati. Daud tidak sakit hati, tidak simpan kepahitan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik sesuai pujian yang kita naikkan tadi, ya. Dan yang terakhir, anaknya sendiri Absalom berontak kepada dia, kudeta kepada dia, mau merebut kekuasaan. Kita lihat Daud mengalami banyak kepahitan hati, tapi luar biasa hati Daud. Dia tidak simpan sakit hati, tapi dia belajar untuk memaafkan, mengampuni. Dia menerima semuanya itu menjadi sesuatu yang akan menjadi pembelajaran dalam kehidupannya dia, bahwa dia tahu rancangan Tuhan buat dia bukan rancangan yang tidak baik, bukan rancangan untuk dia menderita, tapi rancangan Tuhan buat dia adalah rancangan yang terbaik. Ya, kalau bicara tentang sakit hati, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita berpikir, aku tidak sakit hati kok, ya. Kalau kita ngaku diri kita sendiri, kita berkata, udah, aku tidak sakit hati, aku tidak simpan kepahitan, tidak. Tapi orang kalau sakit hati, kepahitan bisa kelihatan, Bapak Ibu Saudara, dari kata-katanya. Kata-katanya itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang negatif, ya, kata-kata kutuk, kata-kata gosip, ya, kata-kata yang tidak sedap didengar. Itu kita harus periksa. Kalau kita suka mengeluarkan kata-kata itu, mari kita sama-sama periksa, termasuk diri saya sendiri. Periksa, karena tanpa kita sadari kadang-kadang sudah ada virus kepahitan hati dalam hati kita. Mari kita lepaskan, ya, kita lepaskan. Karena firman Tuhan ada berkata, apa yang diucapkan dari perkataan kita, mulut kita itu keluar dari hati. Katanya Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Jadi apa yang diucapkan keluar dari hati. Ada orang berkata, oh hatinya baik kok, cuma kata-katanya saja.
yang keras, yang kasar, bahkan kata kebun binatang keluar semua, kata yang tidak baik keluar semua. Kadang-kadang orang berkata seperti itu, tetapi Tuhan bilang tidak. Apa yang dari hati itu akan keluar ucapan. Ya, ya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama sebagai umat Tuhan, kita mau periksa diri kita. Kita tidak perlu periksa yang di samping kita, entah pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, tidak. Kita periksa diri kita. Ya, kalau kita mau sadar, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Juga selain itu, pandangan mereka, orang yang punya kepetan hati, pandangan mereka selalu negatif. Baik untuk hidupnya, baik untuk orang lain, dia selalu memandang orang lain secara semuanya negatif. Ya, nah itu sebetulnya ada banyak, cuma dua hal ini. Kita periksa sekali lagi, kita periksa. Kalau masih ada dalam hidup kita, cepat kita lepaskan supaya berkat Tuhan tidak terhambat datang dalam hidup kita. Ya, supaya hidup kita berkenan. Dan tadi saya katakan, kenapa Daud itu sungguh-sungguh menjadi pilihan Tuhan. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 13, coba kita baca ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa ya. Bukan Daud ini orang yang tidak pernah bersalah. Kita akan lihat yang selanjutnya. Dia juga bersalah, dia pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan bilang hatinya Daud itu berkenan di hati Tuhan. Ya, karena Daud punya satu karakter yang baik. Yang pertama, dia tidak menyimpan kepahitan hati, tidak menyimpan sakit hati. Ya, yang pertama. Yang kedua, di dalam kejayaan, kekayaan, keberhasilan, dalam kemenangan besar yang dia alami, Daud tetap menghormati Tuhan. Coba kita baca 1 Tawari 29. 1 Tawari 29 ayat 10 mulai ya. 1 Tawari 29 ayat 10 mulai sampai ayat yang ke-13. Coba ya. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita lihat Daud yang selalu berhasil, selalu mengalami kemenangan. Ya, dan Daud selalu di dalam peperangan dia tidak mengalami kekalahan, dia selalu berhasil. Kita lihat Daud tidak menjadi angkuh dan merasa sombong, merasa dia hebat. Banyak kali orang kalau sudah berhasil kan lupa, ya, lupa bahwa sesungguhnya semuanya itu karena Tuhan. Tapi kita lihat Daud mengakui, sudah kita baca tadi, semuanya dari Tuhan, semuanya karena Tuhan. Jadi semua kekuatan, kejayaan dan segalanya semuanya itu dari Tuhan, yang memberikan dia kuasa, yang memberikan dia kemampuan sehingga dia bisa berhasil, itu juga karena Tuhan. Sebab itu dia katakan kami bersyukur kepada Tuhan, kami memuji Tuhan, ya, kami mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan yang melakukan semuanya. Dia tidak berkata karena dia. Kalau manusia pada umumnya, yang mungkin tanpa kita sadari juga bisa-bisa kita juga melakukan itu. Oh iya, ini
ini karena saya mampu, ini karena saya hebat, ini karena saya pandai, ini karena saya punya pengalaman, ini karena saya punya perhitungan yang tepat dan sebagainya. Ya, karena saya punya apa lagi, IQ yang tinggi, saya punya harta yang berlimpah dan sebagainya. Banyak kali seperti itu. Tapi kita lihat Daud menunjukkan kepada kita contoh yang baik di dalam kejayaan, dalam kekayaannya, dalam keberhasilannya, dalam kemenangan yang dia alami, dan apapun yang dia terima dari Tuhan, dia selalu kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, ya. Kita juga mau belajar untuk berkata semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Aku ada sampai hari ini juga karena kasih setia Tuhan. Bukan karena aku pandai jaga kesehatan, bukan, tapi karena Tuhan yang memberikan kita tubuh yang sehat, roh yang sehat, jiwa yang sehat, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Yang kedua, yang ketiga, Daud suka bergaul karib dengan Tuhan dalam setiap keadaan kondisi hidupnya seperti apapun. Ya, dalam Mazmur saya dibaca di kitab Mazmur banyak sekali Daud itu selalu menunjukkan bahwa dia selalu berseru berharap kepada Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di rumah aja Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dia berkata kepada jiwanya, jangan engkau melupakan Tuhan, ya. Tuhan itu yang sudah melakukan segala perkara-perkara yang besar, bahkan mengampuni segala dosa dan sebagainya. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Kita lihat Daud, orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia itu mengasihi dia dan melakukan perkara yang besar dalam kehidupannya. Tapi itu dikatakan Daud mau bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Dibaca nanti di rumah juga Mazmur 86 ayat yang ke-12 dan 13. Kalau kita baca tentang Daud ini, kita boleh ambil hikmahnya dan kita mau untuk menerapkannya dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, jangan gampang melupakan kebaikan Tuhan. Banyak kali kalau kita sudah ditolong Tuhan, doa kita dijawab, kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau Allahku ajaib, Engkau Allahku yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi aku, karena segala doaku sudah dijawab. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, ada penundaan Tuhan untuk menjawab doa kita. Masih bisakah Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur dan kata Tuhan, aku bersyukur, aku percaya walaupun doaku belum Engkau jawab, tapi aku yakin Engkau sudah dengar. Dan kalau penundaan Engkau izinkan, pasti di dalam saat ini ada proses yang Engkau melakukan supaya aku akan menerima yang lebih baik daripada apa yang aku minta kepadamu. Ya, banyak kali kita minta sesuatu, tapi Tuhan merencanakan lebih dari yang kita minta. Ya, itu Tuhan, firman Tuhan juga selalu ingatkan kita, ya, supaya kita yang indah, yang mulia, yang kudus, yang suci, ya, yang patut dipikirkan, itu yang kita pikirkan. Karena banyak kali kita sebagai umat Tuhan tanpa sadar, kita memaksakan untuk Tuhan menjawab doa-doa kita yang kita merasa kita perlu. Kita merasa kita perlu untuk terima jawaban itu. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Tetapi lebih tepat kalau kita berkata, Tuhan ini masalahku, tetapi aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena aku tahu lewat masalah itu Tuhan sementara mendidik aku. Karena masalah itu juga merupakan pengujian hati kita. Apakah kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah iman kita tetap kuat? Apakah iman kita tetap melekat kepada Tuhan? Atau kita mulai menyimpang, mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, dan mulai melihat yang barangkali ada pertolongan dari yang lain, mulai coba-coba cari pertolongan dari yang lain. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan ingatkan kita, orang yang berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, tidak akan diberkati. Bahkan di situ di Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 berkata, bukan hanya tidak diberkati, di situ dikatakan terkutuk. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu jawab waktu Tuhan tepat. Sekali lagi bukan waktu kita. Kadang-kadang kita ingin untuk Tuhan lakukan, tapi Tuhan bilang tunggu waktunya Tuhan. Kita disuruh sabar.
Orang yang sabar menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Ya, orang yang sabar menantikan jawaban Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan lebih dari apa yang kita bisa tahu, apa yang bisa kita pikirkan, lebih Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingat waktu Ibu Maria pada waktu di perjamuan kawin di Kana, mereka kehabisan anggur. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-murid juga diundang datang di perjamuan kawin itu. Pada waktu kehabisan anggur, Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Ya, dan Ibu Maria ingin supaya Tuhan berbuat sesuatu, apa yang bisa Tuhan mau lakukan, ya, gitu ya. Karena Ibu Maria tahu betul-betul bagaimana Tuhan Yesus, ya, Yesus yang sebagai anaknya, ya. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata apa? Hai ibu, waktuku belum sampai. Ya, Tuhan katakan waktuku belum sampai. Jadi waktu untuk Tuhan melakukan belum sampai, karena saat itu Tuhan belum pernah membuat mukjizat. Dan mukjizat yang pertama ya di Kana itu. Tapi setelah Tuhan berkata demikian, Ibu Maria tidak patah semangat. Dia pergi kepada pelayan-pelayan yang ada di situ. Kerjakan, lakukan apa nanti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kerjakan, lakukan apa yang dikatakan. Karena dia percaya di dalam kata-kata itu pasti ada maknanya yang Tuhan akan kerjakan. Dan benarlah pada saat itu, ya, kita sudah tahu kejadiannya ketika Tuhan datang dan suruh mengisi semua tempayan dengan air, dan ketika dicendok dibawa kepada pemimpin pesta, dan air yang tadi air ketika dibawa kepada pemimpin pesta, di situ menjadi anggur yang terbaik. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini juga Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang waktuku belum sampai, jangan kita cepat-cepat curiga sama Tuhan, cepat-cepat marah dan berkata, sudah aku tidak doa, aku tidak melayani, aku tidak ibadah, aku tidak melakukan lagi apa-apa untuk dekat kepada Tuhan. Percuma, aku doa kok tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan tidak dijawab, sudah didengar. Cuma jawaban itu selalu ada cara Tuhan, bukan cara kita, cara Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan dari awal, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan juga ingatkan kita, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dan semua yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya tergenapi karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Hanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, juga termasuk buat saya, sabar menantikan waktunya Tuhan. Seperti kita lihat, kalau kita punya pohon buah-buahan, katakanlah punya pohon mangga, ketika belum matang kita paksakan ambil untuk kita buat supaya rasanya matang, entah dikasih bahan apa sehingga supaya rasanya cepat matang. Tapi pada waktu dimakan rasanya apa, Bapak Ibu Saudara? Kecut, gak enak, bahkan mungkin kita tidak mau makan. Tapi coba kita biarkan dia terus tinggal di pohon sampai betul-betul matang, masak di pohon. Kalau orang bilang, waduh waktu kita makan luar biasa enaknya. Begitupun untuk kehidupan kita. Kalau kita memaksakan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita, maka yang kita terima bukan yang baik. Tapi kalau kita menantikan waktu Tuhan, kita akan terima, sekali lagi saya katakan, yang terbaik. Jadi iman itu bukan kita memaksakan untuk Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi iman itu kita memaksakan diri kita untuk menuruti apa yang Tuhan mau. Karena rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Ya, Yesaya 55 dikatakan ayat 8 dan 9, ya. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Tuhan akan melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita masing-masing. Dan ingat, setiap kita Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Jangan ada yang berkata, aku masa depannya suram. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat suram itu karena diri kita sendiri yang berkata negatif atas diri kita.
Tapi kita mau berkata, aku punya masa depan yang penuh harapan. Asal kita mau ada pada jalan Tuhan. Tadi saya katakan, firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji Tuhan. Ya, dan janji itu akan tergenapi. Dan jangan lupa, kalau kita mau janji digenapi, kita harus melakukan perintah, ketetapan Tuhan. Ya, banyak kali kita ingin dapat janji, kita ingin dapat apa yang Tuhan katakan lewat firman, tapi perintah Tuhan kita abaikan. Ya, Tuhan berkata, misalnya contoh, Tuhan berkata, kita harus belajar tadi melepaskan kepahitan. Ya, kalau tidak salah di Efesus pasal berapa ya? 4 atau 5 ayat 31. Ya, lupa saya kita harus melepaskan segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan. Ya, di Efesus siapa ya? Pasal berapa? Pasal 4. Ya, 4 ayat 31. Lepaskan. Tapi kita bilang, loh kok enak ya orang itu. Dia harus nyakiti aku, dia harus membuat aku menderita, aku susah, aku mengalami kerugian. Suruh aku lepaskan kepahitan, aku mengampuni dia. Oh, tidak. Malah ada anak Tuhan. Saya tidak berkata orang di luar. Anak Tuhan pernah berkata kepada saya, sampai mati aku tidak bisa mengampuni. Waduh, ini benar-benar membuat hati Tuhan sedih. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa juga tidak mengampuni kita. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu contoh salah satu. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, jangan lupa lakukan setiap perintah Tuhan. Bahkan kepada Yosua Tuhan katakan, lakukan ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang, ya, terus memperkatakan firman, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang engkau lakukan akan berhasil dan beruntung. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan ingin kita semua umat Tuhan ini memiliki hidup yang berkemenangan. Ya, kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik untuk kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, Daud bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dan tadi saya sudah katakan di dalam keadaan dia di model batu dengan pengikutnya, dia tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan Daud 7 kali sehari ya, Daud memuji-muji Tuhan. Rasanya begitu ya. Jadi batu Mazmur berapa? 119. Itu ayatnya banyak sekali. Ya, di situ nanti dicari. Mazmur 119 ayatnya 100 lebih kalau tidak salah. Jadi dicari di rumah. Jadi PR Bapak Ibu Saudara kita baca ya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mau belajar seperti yang Daud lakukan, kita lihat akan hal-hal indah yang terjadi. Lanjut yang terakhir, yang keempat. Daud seorang yang sangat respon terhadap teguran dari Nabi Nathan. Ya, kisahnya semua tahu kisahnya. Pada waktu itu Daud melakukan kesalahan karena semua pergi berperang, Daud tidak pergi, dia di rumah. Dan inilah salah satu kesalahan Daud, kenapa tidak ikut berperang, sehingga jatuhlah dia di dalam kesalahan dosa di mana dia mengambil istri Uria dengan cara berzina, kemudian dia juga otak pembunuhan untuk suami dari Batseba, yaitu Uria. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, Daud melakukan kesalahan. Selain dia mengambil istri orang, kemudian dia juga merencanakan pembunuhan. Ya. Dan saat itu datanglah Nabi Nathan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah di 2 Samuel pasal 12 ya, dibaca di rumah saja. Pada waktu Nabi Nathan datang kepada dia dan memberikan kiasan cerita bahwa ada orang yang punya seekor domba peliharaan, binatang peliharaan yang disayang, tapi ada orang yang kaya atau raja yang ini ada kedatangan tamu, dia tidak pakai binatangnya dia, tapi dia ambil punyanya orang ini, minta punya orang ini dan sebagainya. Pokoknya kisahnya seperti itu. Nah, pada saat itu ini Daud dengar cerita sudah marah dan bilang, wah tidak boleh, itu harus dihukum. Terus orang ini Nabi Nathan bilang, itulah yang kamu lakukan. Kamu telah meratakan pembunuhan kepada Uria karena untuk mendapatkan istri Uria. Ya. Dan pada waktu Daud mendapat teguran itu, Daud kaget, dia sedih, dan yang kita lihat luar biasa, dia tidak marah kepada Nabi Nathan.
Padahal saat itu dia seorang raja, dia berkuasa. Biasanya raja-raja yang lain kalau ditegur marah, dimasukkan penjara. Yeremia pada waktu itu dimasukkan penjara karena ada kesalahan, ada teguran kepada raja Yehuda. Dan kita lihat banyak lagi nabi-nabi itu dimasukkan penjara karena apa? Karena ada teguran. Elia juga begitu, ya dikejar-kejar dan sebagainya. Dan kita lihat Daud tidak marah kepada Nathan. Dan saat itu dia minta ampun. Kalau nanti dibaca di rumah di 2 Samuel pasal 12, ya. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13, ya di situ dikatakan waktu dia ditegur dia tidak marah, ya. Dia tidak marah, tapi dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Kita baca saja 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ya, setelah Nabi Nathan menyampaikan kesalahan Daud, membuka dosa Daud, ya perbuatan Daud, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, tapi kepada Daud, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada waktu Daud ditegur, dia datang kepada Nathan dan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan pada waktu dia mengakui dosanya, firman Tuhan ada mengingatkan kita, kalau kita mengakui segala dosa kesalahan kita, maka kita akan disayang Tuhan. Amsal pasal 28 ayat 13. Ya, coba saya depan. Jadi Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi orang yang tidak mau mengakui dosa, tidak mau mengakui kesalahan, menutupi kesalahan, padahal di hadapan Tuhan dikatakan semua terbuka, tidak ada tersembunyi. Bahkan hati kita masih ada dalam pikiran hati kita, Tuhan sudah tahu. Nah, kalau kita sembunyikan tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, jadi siapa yang mau mengakui akan kesalahan dosanya dan mau meninggalkan, bukan hanya mengakui saja, tapi mau untuk meninggalkannya, maka akan disayangi. Disayangi berarti Tuhan kembali akan datang kepada kita, Tuhan kembali mengampuni kita, dan Tuhan membawa kita kepada jalan kebenaran. Ya, Tuhan tidak menghukum kita, tapi memang akibat dosa itu pasti ada yang diterima. Tetapi Tuhan bereskan sehingga itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan ada berkata, yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, yang membuat tangan Tuhan tidak turun menolong kita karena segala dosa dan kesalahan kita. Ya, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Tapi kalau kita mau mengakui, maka Allah itu setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu yang kita diingatkan Tuhan pagi hari ini, kita akui di hadapan Tuhan. Dan setelah kita akui, kita berkata, Tuhan berikan aku kekuatan, kemampuan untuk aku berusaha meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Aku mau belajar seperti Daud supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dan kita lihat benar-benar Daud yang punya kesalahan yang cukup besar, tetapi karena dia datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan kembali membawa Daud kepada jalan Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita lihat, yang membuat Daud itu tetap bertumbuh di masa yang sukar, yang sulit, dalam tekanan dalam hidup kita. Yang pertama, Daud tidak mau simpan kepahitan hati. Dia lepaskan semua. Dia belajar mengampuni, dia belajar memaafkan, dia belajar menerima bahwa semua itu merupakan pembelajaran dalam hidupnya, dan dia yakin pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya, yang kedua, dalam kejayaannya, dalam kekayaan, keberhasilan, kemenangan, dan semua apa yang dia alami dalam hidupnya. Ya, saat itu dia seorang raja yang terkenal. Kita lihat, dia tetap memuliakan Tuhan. Tidak berkata karena kehebatan dia, tidak menyombongkan diri, tapi merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengakui semua karena Tuhan, dan dia selalu bersyukur kepada Tuhan.
Yang ketiga, Daud seorang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia rasa dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan setiap saat. Dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, begitu banyak yang Daud tulis bagaimana dia sangat memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Tanpa Tuhan dia merasa dia tidak mampu apa-apa. Tapi bersama Tuhan dikatakan dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan dia ada dalam Mazmur juga berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat yang keempat. Ya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau kita cari Tuhan, kita dapat kekuatan Tuhan. Ya, dan kalau kita dapat kekuatan Tuhan, kita cari wajah Tuhan, dari wajah Tuhan akan terpancar belas kasihan Tuhan. Ya, di dalam berkat yang disampaikan dalam Bilangan pasal 6, ya kalau tidak salah ayat 23, 24 itu, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Ya, Tuhan juga menghadapkan wajahnya untuk memberikan damai sejahtera. Itu berkat yang Tuhan suruh ucapkan untuk umat Israel saat itu. Dan bagi hari ini, kalau kita mau dapat kekuatan, dapat kasih karunia, dapat damai sejahtera, biarlah kita terus mencari Tuhan, ya, mencari kekuatan Tuhan, mencari Tuhan terutama, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya untuk setiap kita, sehingga kita tetap bisa bertahan di masa yang sukar, dan kita akan menjadi pemenang, ya, kita akan menjadi berkat. Dan yang terakhir, Daud seorang yang lembut hatinya, sehingga waktu dia ditegur, dia terima teguran itu, dia mau bertobat, dan karena pertobatannya itu membuat Daud diberkati Tuhan dengan pengakuan Tuhan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan berkatanya, tetapi kamu saudara-saudaraku, ini dituliskan oleh Rasul Petrus, ya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, tentang hari kedatangan Tuhan, ya, tentang hal yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh, supaya jangan terpengaruh dengan keadaan di sekitar, keadaan dunia, terseret dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengerti firman, dan tidak mau mengenal Tuhan. Jangan sampai kita terseret dan bisa kehilangan pegangan yang teguh, yaitu pegangan beriman kepada Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita diminta untuk bertumbuh terus dalam kasih karunia yang membawa kita pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal rencana Tuhan, kita mengenal apa yang Tuhan rencanakan melalui firman dalam kehidupan kita, kita pasti tidak akan curiga kepada Tuhan. Kita tidak akan marah, juga tidak akan berontak, dan tidak akan gampang patah semangat putus asa, karena kita tahu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Kesukaran memang pasti dialami oleh setiap manusia. Siapa manusia yang tidak mengalami kesukaran? Tidak ada, semua. Walaupun mungkin bentuk kesukaran, tantangannya berbeda-beda, ya, tapi semua orang, termasuk juga umat Tuhan, ya. Dan memang kita berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, digenapi, ya, firman Tuhan digenapi. Nah, sekarang yang penting bagaimana saat kesukaran terjadi, sikap kita bagaimana. Kalau kita nggak punya sikap yang benar, kesukaran akan menghancurkan iman kita, kesukaran akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita punya sikap yang benar, kesukaran justru akan membuat kita semakin bertumbuh.
seperti yang dialami oleh Daud. Ya, 4 hal sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Daud menolak untuk menyimpan sakit hati, kepahitan. Jadi kalau ada hal yang membuat kita bisa pahit, bisa sakit hati, ayo kita tolak. Jangan kita simpan, jangan kita biarkan kepahitan sakit hati membuat akhirnya apa? Hidup kita jadi hancur. Lalu kemudian Daud mengakui bahwa semua yang ada pada dirinya, pada hidupnya itu karena Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan karena dia yang hebat, bukan, tapi semua karena Tuhan. Lalu kemudian Daud juga seorang yang suka dekat Tuhan, suka bergaul dengan Tuhan. Ya, dia belajar untuk melakukan setiap perintah Tuhan dengan satu keyakinan dia pasti akan menerima setiap janji Tuhan. Dan yang terakhir, Daud sangat meresponi setiap teguran. Ketika ditegur, tidak marah. Banyak orang ketika ditegur waktu salah ngamuk, marah, kecewa, ya. Karena apa? Wah, aku kok ditegur? Aku ini orang seperti ini kok ditegur? Aku orang punya kedudukan, aku orang yang berduit, aku orang yang kaya, kok ditegur? Belum tahu siapa aku. Ngamuk, marah. Nah, ini orang seperti ini tidak akan bisa bertumbuh di tengah kesulitan. Tapi justru ketika teguran datang, firman Tuhan berkata, berbahagialah ya orang yang ditegur Tuhan, karena berarti Tuhan itu cinta, Tuhan itu sayang. Tidak dibiarkan terus ada dalam kesalahan, tapi diingatkan, dinasehati, ditegur supaya kembali ke jalan yang benar. Daud meresponi teguran dengan sangat tepat. Dia segera bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Itulah yang membuat Daud bisa bertumbuh sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar. Mari kita umat Tuhan juga sama-sama kita mau belajar untuk terus bertumbuh sekalipun di tengah masa sulit, masa sukar. Iman kita, rohani kita tetap bertumbuh, hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita responi pujian. Lewat satu pujian kita katakan, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan di dalam hidupku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindungan.
hadapi, kami tidak patah semangat, kami tidak putus asa, kami tidak goyah, karena Tuhan beserta kami. Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami, bahkan Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami umat-umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk mendekat kepadamu, membawa hati dan hidup kami senantiasa melekat kepadamu, mengandalkan Engkau. Bahkan ketika ada hal yang berpotensi untuk membuat kami menjadi kecewa, sakit hati, pahit, tapi kami tidak mau membiarkan kekecewaan, sakit hati, kepahitan bercokol dalam hati dan hidup kami. Kami mau tolak, kami mau buang, kami mau singkirkan. Kami mau supaya hati kami tetap bersih, kudus di hadapan Tuhan, sehingga tidak menghalangi berkat, anugerah, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kami. Jikalau kami ditegur, kami diingatkan, kami mau menerima dengan sikap hati yang terbuka, dengan sikap hati yang rendah, dan kami mau kembali ke jalan Tuhan. Kami mau segera bertobat, dan kalau kami sudah berhasil, kami mau tetap mengingat bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, semua itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepandaian kami, tapi semua karena pemberian dari Tuhan. Inilah yang membuat kami umat-umat Tuhan bisa terus bertumbuh sekalipun di tengah masa-masa yang sulit dan sukar. Iman kami, rohani kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga firman itu boleh termeterai dalam hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami lakukan, sehingga akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, bila berkat anugerah Tuhan dilimpahkan ke setiap umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani, bahkan setiap persembahan yang sudah dipersembahkan, yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami seiman yang membutuhkan bantuan doa, mereka yang tidak bisa hadir, mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh kami sebagai umat Tuhan tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.